Selanjutnya, kita akan melihat contoh yang kedua. Untuk daerah S pada contoh 1, tunjukkan bahwa aproksimasi atas atau upper approximation persegi panjang mendekati sepertiga, bahwa limit N mendekati tak hingga Rn sama dengan sepertiga. Jadi di sini kita akan membuat lebih umum lagi ya. Karena kita akan membagi interval dari interval 0 sampai 1 ini menjadi n buah subinterval. Nah, Rn ini kita misalkan sebagai luas dari n persegi panjang seperti pada gambar ini. Jadi berapa banyak persegi panjang yang kita punya? Kita punya sebanyak n buah persegi panjang. Dengan interval tertutup kita dari 0 sampai 1. Interval tertutup dari 0 sampai 1 ini kita katakan sebagai lebar keseluruhan. Jadi lebarnya adalah 1 dikurang 0 sama dengan 1. Kalau kita bagi sebanyak n buah persegi panjang, berarti sebanyak n buah partisi, kita akan punya lebar setiap persegi panjang ini sama dengan sama dengan 1 per n. Jadi keseluruhan ini 1. Kalau dibagi partisi sebanyak n buah partisi, berarti lebar setiap partisi itu adalah 1 per n. Dan tingginya sendiri kita menggunakan titik acuan kanan misalnya ya. Kalau kita gunakan titik acuan kanan, berarti sebelah sini ini menjadi tingginya kita masukkan ke x kuadrat. Jadi x diganti dengan 1 per n, kemudian n diganti dengan 2 per n, ya, 3 per n, dan seterusnya sampai n per n. N per n tentu sama dengan 1. Sehingga kita punya tingginya adalah 1 per n kuadrat, 2 per n kuadrat, 3 per n kuadrat, sampai dengan dan seterusnya n per n kuadrat atau sama dengan 1 kuadrat. Sehingga luasnya, seperti contoh yang pertama, kita kalikan lebar dengan tinggi untuk setiap persegi panjang, kita akan dapatkan 1 per n dikali 1 per n kuadrat. Ini adalah tinggi persegi panjang yang pertama, tinggi persegi panjang yang kedua, 2 per n kuadrat, kemudian ini yang ketiga, dan seterusnya sampai dengan n per n kuadrat. Dan lebarnya sama masing-masing persegi panjang, yaitu 1 per n. Selanjutnya kita gunakan distributif, 1 per n nya kita keluarkan, 1 per n kuadrat masing-masing ini ada unsur 1 per n kuadrat kita keluarkan, dan sifat distributif dalam kurung tentu sini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah n kuadrat. Selanjutnya kita punya 1 per n dikali n kuadrat sama dengan n pangkat 3. Kemudian jumlahan ini bisa kita peroleh dengan menggunakan rumus jumlah khusus, bahwa 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai n kuadrat itu sama dengan n dikali n tambah 1 dikali 2n tambah 1 per 6. Untuk rumus jumlah khusus ini saya sudah pernah membuktikan di video saya sebelumnya, teman-teman silahkan cek. Sehingga kita peroleh Rn sama dengan 1 per n pangkat 3 dikali n dalam kurung n tambah 1 dalam kurung 2n tambah 1 per 6. Kemudian kalau kita bagi n dan n pangkat 3 dengan n, sama-sama dibagi n, maka kita akan peroleh sama dengan n ditambah 1 dikali 2n tambah 1 dibagi 6n kuadrat. Jadi ini kalau sama-sama kita bagi n, ini 1, n pangkat 3 dibagi n kuadrat. Jadi n kuadrat dikali 6, 6n kuadrat. Kemudian kita cari nilai limitnya. Jadi limit n menuju tak hingga Rn sama dengan limit n menuju tak hingga n tambah 1 kali 2n tambah 1 dibagi 6n kuadrat. Bagian pembilangnya ini bisa kita tuliskan menjadi limit n menuju tak hingga 1 per 6 kita keluarkan dalam kurung n tambah 1 per n dikali 2n tambah 1 per n. Nah,
Ini kalau kita bagi dengan n, 1 ditambah 1 per n. 2n dibagi n habis, jadi 2 tambah 1 per n. Kemudian kalau kita hitung nilai limitnya, kita akan peroleh 1/6 dikali 1 kali 2. Untuk n menuju tak hingga ini 0, yang ini 0. Jadi kita punya 1/6 kali 1 kali 2, atau sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Jadi kita sudah menunjukkan bahwa luasnya sama dengan 1/3. Dapat ditunjukkan juga dengan menggunakan aproksimasi bawah atau lower approximation, juga mendekati 1/3, yaitu limit n menuju tak hingga ln sama dengan 1/3. Jadi kita tuliskan L, ya, luas sama dengan limit n menuju tak hingga Rn sama dengan limit n menuju tak hingga Ln sama dengan 1/3. Ini gambar kalau n-nya 10, R10 0,385, N30, R30 mendekati 0,3502, N50, R50 mendekati 0,3434. Tadi sebenarnya sudah saya tunjukkan juga dengan menggunakan GeoGebra, bahkan sampai n sama dengan 100. Ini menggunakan titik acuan kanan untuk gambar ini, ya. Untuk daerah S yang lebih umum, ya, kita akan membagi menggunakan partisi S1, S2, S3, SI sampai SN. Untuk di bagian SI ini kita menggunakan nanti titik XI kurang 1 XI. Jadi titiknya A, X1, X2, X3 sampai dengan XI kurang 1 sampai dengan XI, dan seterusnya sampai dengan XN kurang 1 B. Jadi A nya sama dengan X0 dan B nya sama dengan XN. Lebar dari interval A, B itu kita katakan adalah B kurang A. Seperti contoh sebelumnya, untuk interval 0 sampai 1, maka lebarnya adalah 1 kurang 0 sama dengan 1 untuk lebar keseluruhan. Kemudian karena kita membuat n buah partisi, berarti lebar setiap persegi panjang adalah 1 per n. Nah, untuk S yang lebih umum, kalau kita punya intervalnya adalah A, B, maksudnya A, B ini adalah terserah dia di interval berapapun, ya, tidak harus 0,1, ya, A, B. Ini lebarnya adalah B dikurang A. Jadi lebar dari setiap persegi panjang, ada yang tahu? Sudah kebaca nih? Iya, kita bagi dengan N. Jadi kita tuliskan lebar ini menggunakan notasi delta X. Delta X sama dengan B kurang A dibagi dengan N. Interval A, B terbagi menjadi N subinterval. Jadi kita punya subinterval yang pertama X0, X1. Jadi subinterval ini merupakan subinterval tertutup. Jadi X0, X1, X1, X2, X2, X3 dan seterusnya sampai dengan Xn kurang 1, Xn. Ada sebanyak n buah subinterval. Nah, dengan X0-nya itu sama dengan A dan Xn sama dengan B. Kalau kita menggunakan titik acuan kanan dari subinterval, maka kita punya X1 sama dengan A ditambah delta X. Ya, karena titik X1 itu akan menjadi A, ya, A atau X0-nya ditambah dengan lebar persegi panjang yang pertama. Lebarnya adalah delta X. Jadi A ditambah delta X. Kemudian untuk X2 itu sama dengan A ditambah dengan 2 kali delta X. Jadi delta X, jadi 2 kali delta X. Jadi untuk X3 A ditambah 3 dikali delta X dan seterusnya sampai dengan Xn, tentu A ditambah N kali delta X. Lebarnya delta X, tingginya Fxi. Ini delta X adalah lebar untuk setiap persegi panjang. Dan tingginya adalah Fxi. Nah, ini yang dimaksudkan tadi A ditambah delta X. Jadi lebar dari, ini misalnya persegi panjang yang pertama, ini lebarnya kita katakan delta X. Nah, nilai dari X1 itu adalah nilai A ditambah dengan lebarnya ini.
lebarnya ini adalah delta X, jadi A tambah delta X. Bagaimana dengan X2? Nah, X2 tentu A ditambah dengan delta X ditambah delta X. Delta X ditambah delta X tentu 2 kali delta X. Nah, ini ketemu A ditambah 2 delta X, A ditambah 3 delta X, seperti itu. Tingginya kita gunakan fxi, tergantung xi-nya ini yang sebelah sini itu yang mana, apakah X2, X3, A atau B. Kita ganti saja sini, kita masukkan ke fungsinya. Luas persegi panjang ke I adalah, nah kita gunakan panjang kali lebar atau tinggi kali lebar. Jadi fxi dikali lebarnya delta X. Untuk Rn, karena kita menggunakan tadi titik acuan kanan, kita akan peroleh, nah ini kan titik acuan kanan semua ini, mulai dari X1, X2, X3, X4 dan seterusnya sampai dengan B. Jadi Rn-nya sama dengan panjang ini ya, panjang atau tingginya ini, jadi fx1 mulai dari ini, fx1 dikali delta X ditambah fx2 kali delta X dan seterusnya sampai fxn. Nah, ini yang terakhir nih, kali delta X. Catatan di sini, kalau dia titik acuan kanan mulainya bukan dari A ya. Ini namanya titik acuan kiri kalau kita mulai dari A. Tapi kalau kita menggunakan titik acuan kanan, kita mulainya dari X1. Seperti ini. Nah, kita tadi punya Rn sama dengan fx1 dikali delta X ditambah fx2 dikali delta X dan ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah fxn dikali delta X. Untuk n sama dengan 2, kita akan punya R2 sama dengan fx1 dikali delta X ditambah fx2 kali delta X. Kalau kita lihat secara visual, gambarnya dalam 2 dimensi seperti ini. Kita punya interval dari A sampai B, kita bagi menjadi 2 partisi. Kita punya subinterval tertutup, yang pertama A, X1 dan X1, B. Kalau kita bagi menjadi 4, N sama dengan 4, maka kita punya R4 sama dengan fx1 kali delta X ditambah fx2 kali delta X ditambah fx3 kali delta X ditambah fx4 kali delta X. Maka kita punya gambarnya seperti ini. Dari A sampai B nanti kita partisi menjadi 4 subinterval tertutup. Subinterval tertutup yang pertama adalah A, X1 berupa persegi panjang seperti ini dengan titik acuan kanan pertama pada X1. Kemudian titik acuan kanan kedua pada X2. Jadi X sama dengan X2. Kemudian titik acuan kanan yang ketiga pada X3. Dan yang terakhir pada B atau XN. XN-nya tentu X4 ya, karena kita bagi menjadi 4. Nah, ini untuk N sama dengan 8 dan N sama dengan 12.